fotokromik ya. Jadi dia ketika gelap, ketika subuh, ketika res malam itu sudah bisa dipakai. Dan ketika siang dia bakal jadi gelap. Pokoknya sebelum kamu ngambil, kamu harus transfer nominal sekian sesuai dengan custom atau cukainya teman-teman. Nah, kayak kita tuh mau difoto anytime kapanpun tuh kayak langsung on point, karena kita nggak kelihatan bahwa kita tuh lagi lelah atau lagi merem atau lagi apa. Jadi kalau di foto tuh selalu on point. Pagi guys, apa kabar? Balik lagi channel Dani. Di video kali ini aku mau ajak kalian buat bahas tentang kacamata. Jadi banyak banget pertanyaan tentang kacamata yang sering aku pakai, dan di sini aku mau jawab lebih detail tentang kacamata yang sering aku pakai buat trail run. Dan aku mau ajak kalian buat unboxing package support dari brand kacamata yang bakal aku pakai di Chiang Mai. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Oke teman-teman, kita udah sampai di kantor DHL. Jadi ini buat kalian kalau mau ambil barang dari luar negeri, bisa pick up tuh di sini cabang Semarang di Pamularsi. Pokoknya jam 10 nanti kamu bisa dapat nitip KTP, dapat visitor gini. Tapi make sure sebelum kamu kesini kamu udah dapat email atau WA bahwa barangnya udah ready. Jadi ya, nah untuk custom atau cukainya sendiri tuh kalau semisal kamu beli, nanti kamu bakal dapat email dengan pokoknya sebelum kamu ngambil kamu harus transfer nominal sekian sesuai dengan custom atau cukainya teman-teman. Tapi kalau semisal ada beberapa kasus cukai atau nominal pajaknya itu dibayar sama pengirim atau shipper ya. Nah kalau ini tapi rata-rata kalau kita beli itu biasanya tuh pakai kita yang bayar ya. Nah selain DHL tuh bisa juga FedEx itu, lalu Pos Indonesia itu juga bisa kirim barang dari luar negeri. Cuman kalau untuk detail biaya dan lain-lainnya aku nggak terlalu paham ya teman-teman. Kalau ada yang punya pengalaman coba boleh share di kolom komentar. Kira-kira antara FedEx, Pos Indonesia dan DHL tuh mana yang lebih murah atau lebih miring untuk biaya ekspedisi atau pengirimannya. Nah untuk aku sendiri tuh sebenarnya di dunia lari tuh aku baru kali ini bener nggak ya? Ya baru kali ini ngambil di sini. Kalau sebelumnya tuh aku lumayan banyak dapat kiriman dari luar tuh ketika sepeda teman-teman. Aku dari Cina tuh beberapa kali, terus dari Cina sama dari mana ya? Ya saya ingatku sih itu sih. Cuman itu pun diambil dikirim ke rumah. Nah kalau ini aku karena keburu-buru aku pilih buat ambil di lokasi. Jadi setelah dapat email, setelah bayar custom segala macam, aku ambil lokasi. Aku mau ambil dulu ya. Cuman aku kayaknya nggak bisa ngerekam proses pengambilannya. Nanti aku tunjukin aja. Dari mulai aku masuk sampai naroin tuker ini dan segala macam di DHL ini totalnya 21 sampai 22 menit guys. Nggak tahu deh ngapain mereka itu ngambilin barang selama itu, aku sampai bingung deh kayak. Tapi udahlah, ini dia paketnya, kacamatanya. So kita unboxing di TKP aja ya, let's go. Oke, buat kalian subscriber setia pasti tahu bahwa aku tuh kayak nggak bisa lepas dari kacamata. Bahkan istriku tuh sampai tanya, si Ayu tanya, "Kowe iki ngapain sih lu ngondinding nganggo kacamata?" Nah ya itu ya kayak karena yang pertama buat aku kacamata tuh buat style. Udah terlalu nyaman pakai kacamata. Jadi kalau nggak ada yang nyantol di sini atau di mata tuh kayak gimana gitu. Tapi lebih dari itu jelas karena fungsi guys. Karena ya aku sehari-hari lebih sering keluar pagi sampai sore. Mulai dari pagi itu lari atau goes tuh udah pakai kacamata, karena kalian tahu Indonesia tuh panas banget. Matahari dari jam 5 udah terbit sampai jam berapa? 6 malam.
Dan ya itu rata-rata rutinitasku seperti itu. Nanti semisal udah kelar lari atau olahraga atau udah kelar sepeda, aku kadang jemput anak-anak atau kerja urusin itu, entah motoran entah mobilan, ya pakai pakai helm yang ada tutupnya itu, tapi itu kan cuma tutup buat debu ya, warnanya bening. Nah untuk silaunya tuh nggak menutupi, makanya aku selalu pakai kacamata guys. Nah so far dari tahun 2022-2023 aku tuh ya bukan ya, dari tahun 2018 malah aku udah pakai berbagai macam kacamata, dan mulai sejak pandemi aku tuh suka kacamata ini guys. Ini adalah kacamata Alba Optics, dia itu brand dari Italia. Kenapa aku suka kacamata ini? Jadi secara grade kacamata ini tuh kacamata luar, kacamata memang aku nggak bilang ini murah, ini harganya cukup mahal, cukup pricey, dan dia ada di range yang sama dengan kacamata-kacamata branded olahraga lainnya, you name it lah, ada berbagai macam. Tapi berdasarkan pengalamanku, si Alba Optic ini secara lensa dia tuh yang paling awet. Mungkin banyak yang awet ya, cuman kan aku nggak mungkin nyoba semuanya ya. Jadi dari beberapa brand terkenal, so far ini yang aku pakai tuh bener-bener top. Bahkan ada satu kacamata yang tipe ini, tapi bukan yang ini ya, ini kan warna putih. Aku tuh punya satu lagi yang warnanya hijau, namanya Alba Optic Delta Ultra. Itu tuh aku pakai dari 2021 sampai sekarang tuh masih aku pakai. Itu udah 4 tahun, dan dia tuh tidak ada lensa yang ngelupas. Jadi problem dari kacamata seperti ini itu adalah lensanya tuh ngelupas guys. Kalian boleh cek deh beberapa brand besar atau brand-brand kecil juga lensanya tuh ngelupas kalau udah mungkin 2 tahun 3 tahun pemakaian. Yang parah ada juga brand gede yang baru 1 tahun pemakaian tuh lensanya tuh ngelupas. Entah karena keringet, entah karena matahari, aku nggak tahu lah, aku juga nggak paham. Nah, yang jelas si Alba Optic ini tuh aman banget. Ini aku ada beberapa, ini yang Delta. Ini tipe Delta. Kalau yang hijau yang tadi aku cerita tuh Delta Ultra, itu tuh versi sedikit lebih tingginya. Di sini ada dol-dolnya. Nah, terus aku juga suka ini. Ini tuh bener-bener aku udah punya dari 2022. Udah lama banget. Cuman aku tuh dari 2022 sampai 2024 tuh jarang pakai, guys. Karena ini kan fotokromik ya, dan ya kayak biasa banget. Terus mataku kelihatan gitu loh. Kalau mataku kelihatan tuh dia tuh kayak kurang bisa menutupi kelelahan. Itu salah satu fungsi dari kacamata hitam adalah kayak kita tuh mau difoto anytime kapanpun tuh kayak langsung on point, karena kita nggak kelihat bahwa kita tuh lagi lelah atau lagi merem atau lagi apa. Jadi kalau difoto tuh selalu on point. Nah kalau kacamata yang fotokromik ini tuh nembus pandang cuy, matanya kita tuh kelihatan tuh. Jadi ya kalau kita lagi sayu, lagi merem atau apa ke potret, ya dia bakal kelihatan. Tapi at the end tahun ini tuh aku suka banget kacamata ini karena fotokromik ya. Jadi dia ketika gelap, ketika subuh, ketika res malam itu sudah bisa dipakai. Dan ketika siang dia bakal jadi gelap. Ini keren banget. Jadi kalau di res-res macam Brother 50 yang startnya jam 4 dingin dan berdebu, nah itu aku kemarin langsung pakai ya waktu sama Dokter Tirta. Terus malamnya kalau butuh di tempat-tempat yang berdebu, berangin, bukan cuma debu ya, angin tuh nggak enak banget. Kalau lagi di gunung angin masuk mata tuh nggak enak banget. Nah aku bisa pakai Alba Optic yang fotokromik ini. Ini tipenya namanya Stratos guys. Ini adalah 2 tipe basic dari Alba Optic yang udah dari lama banget. Ini Delta, ini Stratos. Nah lensanya ini itu tuh nggak cuman di tipe ini. Jadi kalian bisa cari juga tipe Delta yang lensanya fotokromik, itu ada juga. Nah yang lensa fotokromik bakal sedikit lebih mahal daripada yang lensa biasa guys. Kalau yang ini tuh namanya lensa prism, plasma, sorry, ini lensa plasma guys. Nah terus aku ada lagi yang ini yang barusan aku beli dari Jepang ya, tapi udah sedikit lecet nih, sedih banget karena ketata pohon. Ini adalah Alba Optic Solo guys. Sedih banget udah lecet nih. Nah ini tipe yang paling baru yang mereka tuh baru keluarin. Ini lensanya sama yang Delta, lensa plasma. Nah plasma itu kayak masuk ke hutan, siang-siang masuk ke hutan, dia tuh nggak terlalu gelap, masih bisa ngelihat dengan enak.
dan dipakai subuh-subuh tuh dia masih enak. Kecuali kalau gelap total, nah ini bakal nggak enak. Tapi kalau yang masih gelap, yang ada matahari, ada cahaya dikit-dikit tuh dia enak banget. Beda kalau beberapa lensa atau beberapa kacamata lain tuh yang seperti ini, yang gelap itu ketika masuk ke hutan-hutan tuh udah langsung wah kayak nggak kelihatan apa-apa coy. Jadi kita harus copot kacamatanya. Nah, si Solo ke kacamata Solo ini, Solo 2 ini dia yang lensa plasma ini dia bisa mengcover. Terus aku sukanya di lensa ini adalah dia tuh bulat cuy. Kayak nggak tahu ya, aku tuh kalau kata Ayu, aku tuh cocok pakai semua kacamata. Jadi mau kacamata yang seperti ini, mau kacamata yang kayak tukang las seperti ini, lalu mau pakai kacamata yang bulat seperti ini, aku tuh cocok semua. Jadi ya itu kayak privilege bentuk wajahku, mungkin tuh cocok. Bahkan aku pakai kacamata yang simple, yang nah ini ada kacamata Duraking juga ya. Bukan. Nah, sorry, ini bukan Duraking, ini Tifosi ya. Ini yang basic, yang biasa guder gitu-gitu aku juga cocok tuh. Tuh ya kan, oke kan. Nah, ini Tifosi, ini enak juga sih nih. Secara harga dia setara sama guder dan nggak licin. Tuh aku juga cocok. Jadi ini privilege muka aku guys. Tapi khusus yang ini, yang bulat ini aku tuh bisa suka gitu loh. Dari dulu tuh yang Solo tuh aku sampai punya berapa tuh? Punya 3. Berarti Solo putih, Solo coklat, sama Solo ini. Nah, next karena aku suka si Alba ini, aku pernah dikirim. Jadi aku ada yang beli, ada yang dikirim ya. Aku tuh pertama kali tuh beli yang ini, yang Solo putih, yang di foto ini aku tunjukin nanti. Terus dari situ aku sempat disupport ini dengan kontrak waktu itu aku 1 tahun apa 6 bulan ya, nggak boleh pakai kacamata lain. Dan oke, karena aku suka banget Alba Optik. Terus beberapa kali aku juga beli yang lain. Ini aku beli juga nih, ini aku beli nih, yang Solo ini aku beli. Nah, aku pernah ketemu sama orang Alba Optik di Prancis ya, di Chamonix ya, dan mereka tuh welcome banget karena aku tuh mungkin salah satu atau satu-satunya orang Indonesia yang paling sering pakai Alba Optik dan nge-mention mereka, dan mereka tuh appreciate bahwa wah you cool bro ya, mereka dengan bahasa ya aku nggak ngerti ya, orang Italia tuh ternyata se-welcome itu, ciao ciao gitu. Jadi ya, kemarin waktu UTMB belum sempat ke Italia, semoga tahun depan kalau kepilih UTMB bisa berangkat atau bisa main ke Italia, main ke store-nya Alba Optik. Aku pengen banget guys. Oke, long story short, per tahun depan 2026 aku bakal disupport sama Alba Optik secara resmi. Dan di akhir tahun ini aku bakal dikirimin produk dari mereka yang langsung dikirim dari Italia. Keren banget kan. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat proses ambil package-nya dari ekspedisi internasional. Ambil package-nya, lalu aku bakal unboxing seperti apa package-nya dan seperti apa kacamatanya. Yuk langsung aja kita ambil paketnya dulu ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Nih loh guys, tuh ada keterangannya tuh, 20.005 Pogliano Milanese Italia. Jadi dikirim langsung dari Milan cuy. Kontak Denny Cika tuh kan, ya kan, mantap. 1 kilo dan kita langsung buka aja. Deg-degan seperti apa isinya, busnya cuy. Alba Optik, handle with care. Coba ya. Wow, dapat packnya mantra nih guys. Lalu seperti apa? Aku turunin dulu kameranya. Seperti apa isinya? Aku juga penasaran. Terpantau ada 2 kacamata di sini. Ya, 2 kacamata. Ada tali. Ada apa namanya nih? Fiber optik buat ngelap-ngelap. Cing.
Loh, kok sama lagi? Ini aku sudah punya yang ini, tipe ini. Bener gak sih? Iya kan? Aku punya yang tipe ini. Bentar deh, by the way ini Alba Solo 2. Ada gininya buat picknya nih, buat ngedorong ini guys. Nah, ini buat dilepas. Bisa dilepas nih. Jadi di sini ada udaranya, tapi kalau mau dipasang tinggal di cetakin gitu. Ini dimasukin di mana tadi? Di sini. Oke. Yang kedua, ada lensa. Apa ini? Bikin deg-degan. Nah, ini malah masuk. Bentar. Ya, ini adalah Alba Optik Solo generasi pertama guys. Jadi ini Solo 1 dan Solo 2. Tuh. Lalu aku juga dikirim lensa. Ini yang jumbo, yang fotokromik. Jadi ada 3 produk. Ini dari Alba, langsung dari Italia. Dan lensa fotokromik ini adalah lensa jumbo. Thank you so much Alba Optik. Aku bakal pakai di Chiang Mai nanti 100 kilo. Dan ya, inilah brand kacamata yang bakal aku pakai nanti dan sering aku pakai. Buat teman-teman kalau mau beli, kalau mau cari, ada di marketplace Alba Optik. Udah ada beberapa resellernya, dan beli yang baru karena kalau yang beli yang original, karena kalau yang KW itu lensanya pasti nggak enak dan materialnya pasti juga beda. Ya, pilihan di tangan kalian. So itu aja, thank you buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat.